برضا إلى ولي شفاعة رسول الله ولكل نية الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah binikmatillah kita semua bisa silaturahmi dan ngaji pagi hari ini. Anugerah Allah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Jangan lupa juga ajak teman-teman, saudara, keluarga, handai tolan untuk bersama-sama silaturahmi dan ngaji. Di mana saja, salah satunya ngaji di embun pagi, pagi hari sambil membuka hari dengan sesuatu yang positif dan sesuatu yang amalan solih. Ya, insya Allah akan menginspirasi seluruh hari kita dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Nikmat dan anugerah yang sangat luar biasa ini jangan dimonopoli hanya untuk kita. Ajak keluarga kita, ajak teman-teman kita pagi-pagi sambil gerak badan atau sambil goreng tempe, sambil bersih-bersih, kita masih bisa sambil silaturahmi dan ngaji bersama-sama. Ya. Yang sambil fokus atau sambil leyeh-leyeh atau sambil fokus juga bagus. Ya. Bukan berarti harus sambil masak atau sambil olahraga. Kita hari ini ngaji Tadabbur Al-Quran sudah sampai di surah Al-Maidah ayat 8, 108, 107 minggu lalu. Minggu ini kita ngaji 108. 107 berbicara tentang saksi. Kalau kita mau mengambil sumpah, ya ambillah dari dua orang saksi yang amanah, yang bisa dipercaya, yang adil. Kalau dalam urusan sumpah, urusan keduniaan, kalau tidak ada yang muslim, mukmin, udah beriman, boleh. Ya orang non-muslim, tapi orang non-muslim yang sudah dikenal adil dan bisa dipercaya. Ya, di jalan mau nulis wasiat, nggak ada orang kecuali orang yang kebetulan sahabat kita yang kita percaya non-muslim bisa dijadikan saksi. Atau ke notaris, kebetulan notarisnya non-muslim, ya, tapi Anda yakin bisa dipercaya masih boleh. Ya, tapi tentu yang diutamakan yang mukmin. Ya. Nah, ayat ini melanjutkan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 108. Al-Maidah 108. Bapak Ibu silakan membuka mushaf agar bisa ngajinya lebih fokus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika adna ayyatu bisyahadati. Dzalika yang demikian itu yang ada di ayat 107 yang tadi kita sedikit refresh. Itu adna, lebih dekat. Lebih dekat maksudnya lebih dekat untuk menjadikan saksi. Ayyatu bisyahadah. Untuk memukakan persaksiannya. Ala wajhiha. Sesuai dengan apa yang sebenarnya yang terjadi. Au yakhafu an turadda aimanum ba'da aimanihim. Mereka itu lebih dekat untuk dijadikan saksi dan mereka takut akan dikembalikan sumpahnya tersebut, dikembalikan kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Jadi gini, kemarin itu kan kita belajar di ayat 107 bahwa eh, orang-orang yang bersaksi beda agama itu boleh. Keluarga, bukan keluarga juga boleh. Ya.
Tapi kalau ada yang satu agama, ada yang beriman, dan ada yang lebih dekat dengan orang yang memberikan wasiat, ya, lebih dekat itu masih lebih dekat hubungan kekerabatan, maka itu yang diutamakan, ya. Kenapa itu diutamakan? Karena logikanya mereka lebih tahu, lebih paham, ya, dan lebih bisa dipercaya dalam konteks memegang wasiat dari almarhum atau almarhumah. Misalnya, kalau ada ibu atau bapak nulis wasiat, ya, yang menjadi saksi ya diutamakan anak-anaknya, keluarga dekatnya, saudara, ya, atau kalau suami ya istrinya, atau kalau istri ya suaminya. Karena tentu apalagi yang mukmin, ya, yang sama-sama sudah beriman, mereka tentu lebih memahami konteksnya, lebih memahami pesannya, dan lebih amanah, gitu ya. Nah, untuk menghindari konflik kepentingan, yaitu tadi, maka saksinya dua, ya, diusahakan dari eh, apa klaster yang berbeda, misalnya satu anak, satu saudara, gitu ya. Satu ibu atau satu bapak, yang satunya lagi anak, gitu ya. Jadi masing-masing itu bisa saling menjaga, ya, agar tidak terjadi la yumkinu tawatu'ihim alal kadhibi, ya, agar mereka tidak bersepakat, meminimalkan kemungkinan mereka bersepakat untuk berbohong. Nah, jadi mereka kalau dikonfrontasi juga siap. Nah, kalau mereka orang-orang yang jauh atau bahkan mungkin orang yang berbeda agama seperti kasus di ayat 107, di mana para ahli tafsir menyampaikan asbabul wurudnya itu atau asbabun nuzulnya itu terjadi ketika seseorang sedang berdagang keluar kota dari Madinah, ya, kemudian dalam perjalanan itu menulis wasiat karena eh, merasa bahwa dia sudah sakitnya parah, akan meninggal dunia. Lalu kemudian beliau menulis wasiat dengan saksi teman bisnisnya yang kebetulan beragama Nasrani saat itu, yaitu Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda. Ya. Nah, dalam keadaan darurat karena sedang perjalanan bisnis dan temannya hanya yang Nasrani, ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi tentu nanti mereka harus siap dikonfrontir dengan keluarganya, ya, dengan kerabatnya. Nah, kalau ada saksi yang dekat, maka karena itu diutamakan saksi yang dekat. Itu mengatur muamalah. Surat Al-Maidah 107, 108, wabil khusus terkait dengan wasiat, wabil khusus terkait dengan saksi dalam wasiat tersebut. Oke, baik. Kemudian ini kita pecah rekor baca dua ayat dalam satu pertemuan. Di ayat 109, kelanjutannya adalah yauma yajma'ullaha. Ingatlah di suatu waktu atau di suatu hari ketika Allah mengumpulkan. Siapa yang dikumpulkan ar-rasulah, para rasulnya. Fayaqulu, para ahli tafsir menyebutkan ini terjadi di akhirat, ya, setelah yaumul ba'ts atau hari kebangkitan, ya. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya kepada mereka. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, berkata kepada mereka, berfirman kepada mereka, "Madza ujibtum?" Para rasul, apa jawaban kalian semua? Apa jawaban kaum kalian semuanya terhadap seruanmu, terhadap dakwahmu? Ya, ini pada ayat ini sudah berganti subbab, ya, bukan subbab tentang wasiat
dan waris lagi, ya, dan saksi lagi, tetapi terkait dengan apa yang terjadi ketika Rasulullah berdakwah, apa yang menjadi respon umat pada saat itu. Bagaimana umat merespon dakwahnya Rasul. Ya, jangan salah kalau misalnya, oh, kalau ditanya seperti itu berarti yang ditanya adalah respon para sahabat yang bertemu dengan Rasul saja. Boten, tidak. Termasuk juga respon kita semuanya yang tidak berjumpa dengan Rasulullah. Loh, yang tidak berjumpa dengan Rasulullah kok ditanya tentang seruannya Rasul. Karena seruan Rasul sampai kepada kita lewat jalan para sahabat, para tabi'in, para ulama, para salafus soleh, sampai kemudian sampai pada ulama, guru-guru kita. Ya, ya kurang lebih berarti kalau dalam konteks kekinian, Allah bertanya, gimana itu responnya orang-orang Kenvue, Johnson Johnson, responnya orang Tupperware, responnya anggota grup, ketika udah Faisal dan Mbak Alfi share link untuk ngaji. Ayo ngaji, ngaji, ngaji. Nah, kurang lebih begitu nih. Ditanyakan loh Bapak Ibu. Yang menanyakan Gusti Allah. Yang ditanya para Rasul. Gimana itu responnya orang Cirebon? Nah, nanti Rasul bersaksi. Tuh. Ada Pak Banser. Itu kurang lebih kan. Bagaimana orang responnya Kalimantan Selatan? Ada Bu Lili Kalimantikan. Tuh. Ditanya sama Allah. Nah, apa jawaban Rasul ketika ditanya begitu? Qalu la ilma lana. Qalu la ilma. Qalu la ilma lana. Qalu kemudian para Rasul menjawab, kami tidak tahu ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Maha mengetahui, sangat mengetahui, alam. Ya, ada format menyangatkan dengan adanya tasjid dan alamul ghuyub. Maha tahu, sangat tahu. Ghuyub, hal-hal yang gaib. Hal-hal yang tidak diketahui orang, hal yang tidak tampak, itu Allah tahu. Apalagi yang tampak. Nah, para Rasul menjawab, kami tidak tahu. La ilma lana. Kami tidak tahu. Nah, pertanyaannya, kok Rasul menjawab tidak tahu? Ya, kira-kira kenapa Rasul menjawab tidak tahu? Satu, ini pendapat-pendapat para ahli tafsir, para ulama. Rasul menjawab tidak tahu karena Rasulullah tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa, meskipun tidak biasa seperti manusia. Rasulullah itu basyarun balakal basyar. Manusia biasa, tetapi tidak sama dengan umumnya manusia seperti kita. Ya, manusia, Kanjeng Nabi ya dahar makan. Ya, tapi makannya tidak seperti kita. Kalau kita ini kan sebentar-sebentar, sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah makannya sedikit. Nah, cuma dibalik aja sebenarnya. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Goreng tempe, sereng. Separuh dicuil, dicicipi. Alasannya, wis asin apa durung? Ya, sudah asin apa belum? Nyayur kangkung, dicicipi lagi 1 sendok. Rasanya wis pas apa durung? Sedikit-sedikit makan ya, Bu ya. Kalau Rasulullah makannya sedikit. Bedanya apa lagi? Rasulullah ibadahnya banyak, ya. Kita kadang-kadang berat, gitu. Ya, itulah manusia, itulah Rasulullah. Tapi Rasulullah itu juga bukan Gusti Allah yang mengetahui semua hal-hal yang gaib, termasuk yang gaib adalah isi hati manusia. Ya, Rasulullah tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Bu Lili saat ini. Rasulullah tidak tahu ketika ada orang yang memberikan racun dalam makanan Rasulullah.
Rasulullah kan pernah diracun orang Yahudi, ya. Racun itu sangat ganas. Ditaruh dalam makanannya Rasulullah. Rasulullah nggak tahu. Karena Rasulullah bukan Gusti Allah yang alamul ghuyub, yang tahu semua hal-hal yang gaib. Ya, maka Rasulullah menjawab tidak tahu karena Rasulullah nggak tahu apa yang dibilang. Ada orang yang sholat, tetapi Rasulullah nggak tahu ini orang munafik atau orang yang Muslim sebetulnya. Meskipun Rasulullah eh, bisa diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang munafik siapa saja. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak mengetahui semua isi hati batin umatnya. Yang kedua, Rasulullah sangat beradab di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, merendahkan diri serendah-rendahnya. Jadi tidak sok tahu. Ya, tidak juga asal ngomong. Ketika ditanya sesuatu yang barangkali Rasulullah juga tidak tahu sepenuhnya, meskipun tahu arahnya, haluannya, maka sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, kami tidak tahu ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, itu ditambahin begitulah, hanya Engkaulah yang tahu. Hmm. Yang ketiga, sebenarnya pertanyaan ini ditanyakan oleh Allah kepada Rasulullah tentang umat Rasul setelah para Rasul itu meninggal dunia. Ya, sebagaimana firman Allah dan surat Al-Maidah ayat 117. Nanti akan kita baca ya beberapa waktu yang akan datang. Di mana di dalam ayat 117 Nabiullah Isa alaihissalam mengeluarkan statement yang bisa jadi ini menjawab dari pertanyaan ayat ini. Ya, dijawablah di ayat 117. Ya, bisa jadi ini karena tidak ada ketetapan yang qat'i dari Allah. Ini analisis para ulama. Ya. Apa jawaban Nabiullah Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah 117? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku Isa menjadi saksi atas mereka, maksudnya umatnya Nabi Musa. Ya, jadi saksi bahwa oh ini aku bersaksi si A ini beriman kepadamu dan kepadaku sebagai Rasulmu. Oh si itu orangnya kafir. Oh orang itu munafik. Itu bisa menjadi saksi. Selama madum tufihim. Ketika aku bersama mereka. Ya. Falamat tawaffaitani. Dan ketika engkau mewafatkanku. Ya. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Ketika engkau mewafatkanku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkaulah yang wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, itu rupanya jawabannya di 117. Ya, ketika aku bersama mereka, aku tahu mereka dan aku bersaksi. Aku berani bersaksi untuk mereka. Setelah aku wafat, ya engkau langsung yang menyaksikan. Makanya dijawab, aku tidak tahu. Di ayat 109. Dalam konteks kekinian, ini ayat juga bisa menjadi pelajaran buat kita, Bapak Ibu. Sedangkan para rasul ditanya Allah saja, jawabnya nggak tahu. Orang gini, orang hari ini, banyak sekali yang sotoy, alias sok tahu. Ya kan? Buktinya sok tahu apa? Nggak mau ngaji. Gampang aja udah. Ya. Buktinya sok tahu apa? Bicara bukan sesuai keahliannya. Wong ahli dodolan nih ngomong kesehatan. Yang ngomong kesehatan biar dokter. Ya. Apalagi yang sangat-sangat berat.
adalah kalau ada orang yang sotoy soal hal-hal yang gaib, sok tahu soal hal yang gaib. Misalnya, wih, ini kamu tahun ini berat bisnisnya. Padahal tahun ini belum kejadian. Oh, kamu itu harusnya besok hari Selasa Kliwon, kamu jangan pergi-pergi. Ya, di rumah saja kalau pergi nanti terjadi musibah. Oh, kamu dari garis tanganmu saya tahu. Ya, kamu akan celaka atau sebaliknya kamu akan dapat rezeki dengan syarat begini begini begini. Wong Kanjeng Nabi saja ditanya, jawabnya tidak tahu. Kok ada orang yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, sotoy alias sok tahu seperti itu. Naudzubillah subhanallah. Nah, termasuk juga dalam konteks hari ini adalah banyak orang yang sok tahu di media sosial, ya kan? Maka zaman ini disebut dengan zaman runtuhnya kepakaran. Bukan dokter ngomongin soal kesehatan. Ya, paling tidak ngomong itu ya share itu. Orang sekarang itu kan kalau di medsos mulutnya itu diganti tangan. Ya, tangannya jadi mulut. Maka Bapak Ibu hati-hati jangan share sesuatu yang tidak kita pahami. Ya, belajarlah dari adabnya para rasul ketika ditanya, rasul loh ini ditanya oleh Allah jawabnya tidak tahu. Nah, kita ini bukan siapa-siapa. Ada berita YouTube belum ditonton baru lihat judulnya saja sudah di-share. Ya, share kemana-mana. Padahal kita belum nonton isinya. Kalau kita nonton isinya juga kita bukan pakarnya, kita bukan ahlinya. Ya, jadi waspada, hati-hati. Kalau dulu ada pepatah mulutmu harimaumu, hari ini bisa jadi jarimu adalah harimaumu. Jangan suka share link berita hal-hal yang tidak jelas. Iya. Sedangkan Kanjeng Nabi ditanya Allah, jawabnya ma apa? Qalu la ilma lana. Ya Allah, kami semua ini nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan tentang itu. Kami nggak tahu. Ya. Nah, kalau untuk hal-hal yang krusial ilmu agama kita nggak tahu, bukan kemudian dengan alasan ayat ini kemudian oh ya aku nggak tahu Pak, lalu nggak apa-apain boten belajar ya agar kita tahu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dan juga inayah atau pertolongan dari Allah ya dimudahkan untuk bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita pagi hari ini. Mohon maaf atas kelekuran dan khilafan. Allahul muwaffiq ila kamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.